Dinda, coba cerita sama abang. Sebenarnya ada apa antara Dinda sama Sri? Tanya Bang Ronald di dalam kamar. Pokoknya aku nggak mau Sri kerja di sini. Segera usir Sri dari rumah ini. Anak itu benar-benar nggak beres. Tadi aku ribut sama dia. Berani-beraninya dorong aku sampai jatuh di lantai depan pintu kamarnya. Aku menjawab dengan nada amarah dan menatap kesal suamiku. Nggak beres kenapa? Bisa ribut begitu? Siapa yang cari gara-gara duluan? Kok bisa ribut di dapur depan kamar Sri? Berarti Dinda yang kesana dan ngajak ribut dia. Udahlah sayang, cuekin aja Sri. Kamu itu sempurna dan istimewa. Gak usah habisin waktumu buat ngurusin Sri. Suruh-suruh aja, tapi jangan juga kasar sama dia. Sabar ya, dia kan baru kerja di sini. Mungkin masih belum mengerti. Nanti abang bantu nasihatin Sri, supaya nurut sama kamu ya, ujar Bang Ronald menenangkanku. Tolong abang percaya sama aku. Sri itu bukan orang baik-baik. Kenapa masih aja dipertahanin di sini? Kita bisa cari pembantu yang punya attitude dan memang udah serba bisa. Percuma rasanya ngomong sama abang, masih aja belain Sri. Abang gak bijaksana, tandasku. Abang minta maaf kalau menurut Dinda, abang gak bijaksana. Tapi abang juga punya hati nurani, gak tega lihat orang susah. Sri itu orang miskin, butuh makan juga. Nanti abang marahin dia, abang suruh nurut dan gak ngelawan sama Dinda. Siapa tahu abang yang ngomongin dia jadi segan. Udah, Dinda sabar ya, ucap Bang Ronald. Lebih kasihan sama pembantu daripada istri ya. Pokoknya aku lihat besok kalau masih nggak berubah, aku yang langsung usir Sri tanpa tanya dulu sama abang, sambungku. Pastinya lebih sayang sama istri abang dong. Buktinya, abang udah beliin Dinda perhiasan, jatah bulanan, villa sesuai keinginan Dinda. Udah abang buatin, sebulan lagi jadi spesial buat istri abang. Udah jangan cemberut lagi. Dinda mau apa lagi selain itu? Bilang aja sama abang ya. Tapi janji jangan besar-besarin hal kecil lagi. Abang gak suka kalau Dinda seperti itu, ujarnya.
pula mencium kedua anakku. Setelah itu berpamitan, Bang Ronald bergegas masuk ke dalam mobil. Ia menyetir seorang diri karena ia sengaja meminta Bang Narno, supir pribadi, untuk di rumah saja, agar bisa mengantar Sri belanja ke pasar atau mengantar aku mencari kebutuhan hari-hari. Bang Ronald tampak menghidupkan mesin mobil dan mengeluarkan kendaraannya. Setelah mobilnya tak nampak lagi, aku langsung masuk kembali ke dalam rumah. Aku baru sadar Bang Ronald sejak bangun tidur hingga berangkat sama sekali tak menyapa Sri dan tak mendekati Sri. Saat aku ke dapur berpapasan dengannya, terlihat raut wajah Sri tampak tak bersemangat dan hanya cemberut saja. Hari ini pukul 11, aku mengajak Bu Nur keluar. Aku mengendarai mobil sendiri tanpa meminta Mang Narno untuk mengantarkan. Karena ada yang akan aku cari, aku tak mau Mang Narno tahu. Aku parkirkan mobilku di salah satu toko elektronik yang menjual perangkat CCTV. Bu Nur menunggu di mobil bersama si kembar. Setelah mendapatkan yang aku cari, kami melanjutkan mencari resto untuk makan siang terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Si kembar ditidurkan di stroller yang selalu aku bawa kemana-mana. Saat kami sedang menyantap makan siang, tiba-tiba seseorang memanggilku dari meja sebelahku. Din, sontak aku terhenyak dan menengok ke arah samping. Mas Aldi? Benar Mas Aldi kan ini? Kakak kelas di SD dulu? Ucapku memastikan. Iya benar. Syukurlah kalau kamu masih ingat sama aku. Gimana kabarmu? Aku gak mungkin lupa sama Dinda, murid berprestasi yang suka mandu senam saat di SD dulu. Sekarang udah punya anak ya. Anak kamu kembar ya? Mas Aldi bertanya sambil melangkah mendekati dan menyalamiku. Ia juga mengambil satu kursi dari meja lain dan duduk bergabung bersama kami. Masih ingat kok, meskipun kita gak pernah ketemu belasan tahun. Soalnya wajah Mas Aldi juga khas. Aku langsung ingat kalau Mas Aldi ternyata benar kan? Iya ini anakku Mas, balasku senyum. Seneng deh kamu masih ingat aku. Padahal terakhir ketemu saat SD dulu. Sepertinya hidup kamu sekarang kelihatan bahagia banget ya. Punya anak kembar, cantik ganteng, ucap Mas Aldi tersenyum. Alhamdulillah Mas, semoga bahagia terus. Mas Aldi kelihatannya sudah sukses banget sekarang. Kerja di mana Mas? Udah nikah belum? Tanyaku. Aku belum kerja alias pengangguran. Pernah mau nikah tapi gagal. Mungkin karena aku pengangguran, jadi mana ada yang mau nikah sama lelaki kayak aku, ujarnya. Aku spontan kaget mendengar ucapan Mas Aldi. Padahal setauku dia anak orang kaya raya. Orang tuanya dahulu adalah wakil bupati. Setiap sekolah selalu diantar dengan mobil mewah. Sekarang juga penampilannya masih sangat keren. Gagah seperti rajin fitness, badannya sangat terbentuk sempurna. Masa sih pengangguran? Aku tak percaya. Apalagi ia masih bisa makan di kafe mahal dan handphone beserta pakaian yang dikenakan itu bermerek. Jelas saja Mas Aldi hanya pura-pura berbohong atau sekadar merendah saja. Serius Mas, aku gak percaya. Penampilan Mas aja keren begini. Jangan bohong ucapku. Bener kok. Kedua orang tuaku udah meninggal, jadi kehidupanku sekarang jadi seperti ini. Nyari kerjaan juga susah sekarang ini. Kalau ada lowongan kerja di rumahmu, jadi supir aku mau, balasnya. Ya ampun, sabar ya Mas. Semangat cari kerja, pasti bisa dapat kok. Kalau di tempatku udah ada sopir pribadi, juga belum ada lowongan. Cuma kalau kapan-kapan ada nanti aku kabarin. Ucapku basa-basi, tapi aku tetap tak percaya. Oke, aku minta nomor WA kamu ya Dinda. Mas Aldi meminta nomor WA dan aku langsung memberikannya. Setelah selesai makan siang,
aku dan Bik Nur langsung kembali pulang ke rumah. Kami meninggalkan Mas Aldi di kafe tersebut. Sesampainya di rumah pukul 15.30, aku melihat Sri sedang akan siap-siap mandi. Saat Sri sedang mandi, aku segera memasang CCTV di kamarnya, tanpa ada satu orang pun yang tahu. Bahkan Bik Nur pun tak tahu. Kemudian lanjut memasang CCTV di semua kamar, dan juga dapur dekat kamar Sri. Semoga segera mendapatkan bukti rekaman skandal Sri. Aku begitu penasaran siapa laki-laki yang menggaulinya waktu itu. Aku curiga terhadap ayah mertua dan sempat curiga juga terhadap suamiku. Mudah-mudahan segera ada titik terang. Aku sudah tak sabar mengusir Sri dari rumah ini.